Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Catur Harsito. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam laboratorium kerja pangku dan plat. Apa itu K3? Menurut pengertian, K3 yang umum atau paling sering digunakan antara lain adalah yang pertama menurut filosofi, yaitu suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, K3 menurut keilmuan adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, menurut OHSAS atau Standar Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Internasional, yaitu semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain, seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Adapun tujuan dari K3 atau penerapan K3 yaitu memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, melindungi dan menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kemudian, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Adapun ruang lingkup K3, yaitu mengacu pada pengertian K3 di atas, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam pelaksanaan K3, yaitu yang pertama, ruang lingkup, lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini adalah lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas bekerja. Kondisi lingkungan kerja harus memadai, baik dari suhu, ventilasi, penerangan, situasi, untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit. Kemudian, yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahan atau alat kerja dan bahan kerja ini adalah semua alat kerja dan bahan yang dibutuhkan suatu proses untuk memproduksi barang atau jasa. Alat-alat kerja dan bahan merupakan penentu dalam proses produksi. Tentunya kelengkapan dan kondisi alat kerja dan bahan harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu metode kerja. Metode kerja ini merupakan standar cara kerja yang harus dilakukan oleh pekerja agar tujuan pekerjaan tersebut tercapai secara efektif dan efisien, serta keselamatan dan kesehatan kerja terjaga dengan baik. Misalnya, pengetahuan tentang cara mengoperasikan mesin dan juga alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Berikut adalah contoh akibat kelalaian dan tidak memperhatikan keselamatan kerja. Maka dapat terjadi kecelakaan kerja seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kecelakaan kerja dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama accident, yaitu kejadian yang terjadi tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian bagi manusia maupun terhadap harta benda. Kemudian yang kedua yaitu insiden, yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang belum menimbulkan kerugian. Kemudian yang ketiga yaitu near miss, yaitu kejadian hampir terjadi kecelakaan
Dengan kata lain, kejadian ini hampir menimbulkan kejadian insiden ataupun accident. Untuk pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, perlu memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan pencegahan kecelakaan kerja yaitu pertama, memenuhi syarat aman. Kemudian yang kedua, memenuhi syarat keselamatan. Dan yang ketiga, memenuhi penyelenggaraan ketata rumah tanggaan. Kemudian faktor yang kedua yaitu mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan harus didasarkan pada perencanaan yang baik dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Perencanaan yang baik terlihat dari baiknya pagar atau tutup pengaman pada bagian-bagian mesin atau perkakas yang bergerak antara lain bagian yang berputar. Kemudian, bila pagar atau tutup pengaman telah terpasang, harus diketahui dengan pasti efektif tidaknya pagar atau tutup pengaman tersebut yang dilihat dari bentuk dan ukurannya, yang sesuai terhadap mesin atau alat serta perkakas yang terhadapnya keselamatan kerja dilindungi. Oke, kemudian yang ketiga yaitu faktor perlengkapan kerja. Faktor perlengkapan kerja ini adalah alat pelindung diri. Merupakan perlengkapan kerja yang harus terpenuhi bagi pekerja. Alat pelindung diri berupa pakaian kerja, kacamata, sarung tangan, dan semuanya harus cocok ukurannya, sehingga menimbulkan kenyamanan dalam penggunaannya. Oke, yang keempat yaitu faktor manusia. Pencegahan terhadap kecelakaan kerja itu dapat ditambahkan pada dapat dilihat dari faktor manusia yang meliputi peraturan kerja, kemudian mempertimbangkan batas kemampuan dan keterampilan pekerja, dan meniadakan hal-hal yang mengurangi konsentrasi pekerja, menegakkan disiplin kerja, menghindari perbuatan yang mendatangkan kecelakaan, serta menghilangkan adanya ketidakcocokan fisik dan mental. Dalam praktikum kerja bangku dan plat, maka perlu diperhatikan beberapa hal untuk meningkatkan penerapan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu kesehatan badan. Kesehatan badan ini adalah sehat fisik dan sehat mental. Selain itu, pada saat proses kerja bangku dan plat, rambut harus pendek. Mengapa harus pendek? Apabila memiliki rambut panjang, dikhawatirkan akan mengganggu proses kerja bangku dan plat atau praktikum. Selanjutnya, berkuku pendek. Berkuku pendek ini memiliki tujuan pada saat proses stamping atau pengecapan atau palu memalu tidak mengganggu atau bahkan kuku bisa membuat proses stamping meleset dan bisa memukul jari. Kemudian untuk berikutnya tidak menggunakan perhiasan seperti gelang, bertindik, ataupun kalung dan anting. Perhiasan ini ditakutkan dapat terlilit pada mesin dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang berikutnya yaitu pakaian kerja. Memakai wear pack dengan benar, berlengan pendek, kemudian bercelana panjang, kemudian baju dikancingkan tanpa adanya aksesoris yang menempel pada pakaian kerja seperti rantai atau tali dan yang lainnya.
kemudian berkaos kaki, bersepatu. Nah, bersepatu ini bertujuan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda. Akan lebih aman lagi menggunakan sepatu kulit. Ataupun sepatu safety sangat berguna untuk melindungi pada saat proses kerja bangku dan berat. Kemudian dengan menggunakan penutup telinga apabila jika menggerinda, kemudian menggunakan kacamata jika melakukan pekerjaan permesinan seperti contoh fresh, bubut, bor, dan gerinda. Perlu diperhatikan pada saat melakukan praktikum, lingkungan kerja pada saat awal dikondisikan dalam keadaan bersih, tidak ada oli atau benda yang mudah menggelincir, jauh dari bahan bakar, jauh dari benda tajam yang tidak diperlukan, serta harus memastikan pada saat setelah melakukan praktikum, maka keadaan lingkungan harus bersih kembali. Selain itu, perlu dilakukan pengecekan kondisi peralatan yang akan digunakan. Kenapa? Untuk pengecekannya, yaitu yang pertama, jika ada kerusakan berat, maka laporkan terlebih dahulu kepada pengawas atau toolman. Perhatikan kondisi alat ukur, alat potong, alat kerja, yang lainnya. Jika ada kerusakan kecil, maka perbaikilah sesuai aturan. Apabila tidak bisa, maka laporkan kepada pengawas atau toolman. Sebagai penutup, saya ingin Anda dapat menerapkan K3 dengan baik dan benar dalam proses praktikum di laboratorium. Anda dapat menerapkan K3 atau K3 dengan baik, maka hal ini akan menghindarkan Anda dari kecelakaan kerja. Dengan demikian, saya akhiri untuk penjelasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.